Oke, sekali lagi saya minta semua jemaat kita bangkit berdiri. Ya, saya lihat hari ini semua muka cantik-cantik, so comel-comel. Ya, selama lagi kita akan menyambut hari Christmas. Semangat Tuhan, amin. Berdiri saja dulu. Oke, saya coba sekali lagi musik selesai ya.
sukacita juga nyata dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau senantiasa di hadapan kami Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami kasih yang sempurna Tuhan Yesus. Thank you Lord for your amazing grace. Thank you Jesus. Memuji kebesaran-Mu, kiranya Kau yang layak kami sembah, kiranya Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Memuji keagungan-Mu Yesus, kiranya nama-Mu yang layak kami sembah. Kami memuji kebesaran-Mu,
kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Karena Engkau yang layak kami sembah. Karena Engkau yang layak kami tinggikan tempat ini Bapa. Engkau Raja atas segala raja Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Bapa. Tidak mampu kami balas dengan apa-apa Tuhan. Tidak mampu kami ungkapkan dengan kata-kata Bapa. Betapa kami bersyukur, berterima kasih akan setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami secara pribadi Bapa. Dan ini pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biar semuanya berkenan, berbau harap di hadapan-Mu Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Bapa, dengan segenap roh kami Tuhan Yesus. Kami angkat semua pujian kami angkat semua sukacita kami angkat semua ucapan terima kasih kami Tuhan Yesus lewat pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa Yesus, Engkau baik dan sungguh baik. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang bermasalah, yang menghadapi masalah, setiap kami yang mempunyai sakit, kami percaya Tuhan kami sudah diangkat. 2000 tahun lalu sakit penyakit Tuhan telah Engkau lunaskan 2000 tahun lalu. Dan kami percaya saat ini Bapa, kami sudah dimenangkan, kami sudah dimerdekakan, kami sudah diberi kelayakan menjadi anak-Mu Bapa. Dan kami mempunyai kuasa itu Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan kami tanamkan dalam hati kami bahwa kami mempunyai kuasa menjadi anak-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terus memuji Tuhan. Karena Tuhan itu anugerah yang terbesar.
terbesar dalam hidup ini ialah masa Christmas ini, yang tidak lama lagi kita akan menyambut Christmas. Christmas mewarti kasih Allah Bapa pada kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Itulah hadiah kita yang istimewa. Kami naikkan pujian-Nya Bapa. Terima kasih karena kalau Tuhan Allah yang hidup, yang kami sembah, yang bertakhta, yang berkuasa. Kami agungkan nama-Mu. Nama-Mu mulia indah Tuhan. Nama di atas segala nama. Itulah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa surga. Terimalah pujian syukur kami ini, karena dari hati kami Bapa tertuju kepadamu. Kiranya datang kembali harum di hadirat-Mu ya Bapa di surga. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amen, amen. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Saya minta membantu untuk membawa roti, air dan roti yang ditugaskan oleh Sister Catherine sebagai asa kita ya. Sebelum itu terima kasih untuk praise and worship kita yang dipimpin oleh Sister Stephanie yang melayani kita pada pagi ini. Sungguh diberkati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan pujian syukur hanya kepadamu. Sementara kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami melakukan semua ini dengan berfokus kepada apa yang Engkau telah lakukan di kayu salib. Kami percaya dengan segenap hati kami Bapa, segala sesuatu kebaikan yang Engkau telah lakukan Tuhan di atas kayu salib adalah khususnya untuk kami, menebus dosa kami. Kami menerima yang terbaik. Maka kami mau bersyukur dan mengingatkan semua itu dengan masuk di dalam perjamuan pada pagi ini. Terima kasih Pak Surgawi, di dalam nama Yesus. Amen. Yang masa diedarkan ya, pegang dulu, nanti sama-sama kita mengambilnya. Dua kali di dalam firman ini, 1 Korintus 11 yang berkata, lakukan semua ini bagi memperingatkan akan aku, ini kata Tuhan Yesus. Do this in remembrance of me. Di apa yang kita mau ingat, diperingatkan selalu adalah kasih Tuhan terhadap kita. Amin. His love toward us. Oleh karena pengorbanannya yang tidak kita terbayar,
luar daripada pemikiran manusia. Bagaimana mungkin Tuhan sanggup Tuhan sanggup menjadi manusia semata-mata untuk menyelamatkan kamu dan saya. This is our God. Bagaimana mungkin kita tinggalkan Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur selalu every day karena ini? Bagaimana mungkin kita melupakan Tuhan? Tidak mungkin. Jadi sementara kita akan menerima ini, roti melambangkan tubuh Kristus, melambangkan tubuh Kristus yang dipecah. Tubuhnya bukan manusia lagi, tubuhnya yang sakit, ya, tubuhnya cerai-berai karena satu hal. Lalu dia katakan, oleh bilur-bilur kamu disembuhkan, kamu sudah disembuhkan. Amin. Dan saya percaya nanti kita istiharkan, ya, saya sudah sembuh. Saya percaya, saya menerima ini. Siapa yang sakit di tengah-tengah kita, ya, terimalah kesembuhan ini. Amin. Apa saja sakit, katakan, saya sudah terima. Saya percaya, saya terima kesembuhan ini. Semua sudah menerima? Semua sudah dapat, no? Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminum. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala penyakit yang ada di ruang ini, di atas tubuh-tubuh kami, di dalam ruangan ini, di dalam nama Yesus, kami cabutkan semua, uprooted semua dan buang di dalam laut. Kami cabut semua akar penyakit, besar kecil apapun nama penyakit, di dalam nama Yesus kami cabut semua. Akar-akarnya buang dalam laut. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus. Amen. 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 God is good all the time. Amen. Semua baik hari ini. Oke. Sedikit mengenai tajuk minggu lalu. Siapa masih ingat? Siapa yang masih ingat di sini? Apa dia? Hah? Bersyukur. Sudah praktiskan bersyukur? Walaupun dalam jam, salah order mie, salah order kopi, bersyukur? Ataupun apa ini? Ya, bersyukur dalam semua perkara. Ya, saat kita menanti kesembuhan total, kita tetap bersyukur.
bersyukur karena Tuhan itu setia pada janjinya. Amin. Bukan kita bersyukur karena sakit, tidak. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Amin. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan itu setia pada janjinya. Amin. Dalam kamu tidak ada uang, bersyukur. Amin. Karena Tuhan itu baik. Dia akan membekalkan keperluanku. Amin. Mengikut kekayaannya. Itulah dia. Sentiasa bersyukur. Saya mau bersyukur itu jadi lifestyle kita. Kalau kita banyak bersyukur, komplain makin apa? Berkurangan. Kalau banyak komplain dari pagi sampai malam, kamu komplain bersungut. Ayo dari sampai malam sampai tidur pun bersungut, maksudnya Masya Allah tidak pernah bersyukur. Dunia ini penuh dengan komplain, bersungut, ya. Tapi kita yang ada Yesus sudah belajar ini, hidup kita mulai dengan bersyukur, ya. Everyday bersyukur. Dalam susah, dalam senang, tetap bersyukur. Amin. Oke, hari ini. Oke, sebelum itu ingat tak apa tema kita tahun ini? Apa tema kita tahun ini? Lupa. Lupa. Ini apa dia? Restoration, pemulihan. Lupa ya? Ya. Inilah tema kita. Karena ini lahir apa? Tahun. This is last month. Jadi saya membawa dia sekali lagi, mengingatkan kita sekali lagi bahwa kamu, saya sudah dipulihkan. Amin. Bukan karena saya, bukan karena kamu, bukan karena keuangan kita, tapi semuanya karena siapa ya? Yesus. Karena Yesus telah memulihkan kita. Tapi pastor, saya masih sakit. Januari sudah sakit, ini sudah Desember masih sakit. Januari 2022 masih miskin. Ini Desember 2020 ujung tahun masih miskin. Mana pemulihan itu? Ya. Masa saya doakan ini, saya doakan itu, sama saja. Mana pemulihan ini? Oke. So hari ini kita akan tutup tema kita tahun ini, yaitu pemulihan. Ya. Pemulihan. Oke. Saya mau mungkin ayat ini ya, balik tadi saya mau tukar ayat, bukan Yosua, Jeremia 30:17. Beri saya ayat itu ya. Jeremia. Oh ya, semalam anak buah saya Jeremia dengan Bebiana selamat ditunangkan kan ya. Semalam saya tak sempat terbang ya. Oke, apapun kita tanya, mungkin dia tengok live tuh untuk Bebiana dan Jeremia. Oke. Jeremia pula, Yeremia bahasa Inggris bu. Yeremia 30, betul lah ini ya, 17. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menyanyikannya. Amin.
Aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan lakukan juga bagi kita. Amin. Ya, apapun selama ini yang terasa kecewa, susah hati, Tuhan akan mengobati semua itu. Tuhan memulihkan kita. Amin. Ya. Nah, pemulihan adalah tema BM Countryland untuk tahun 2022. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Amin. Ini sangat penting. Kalau kita lupa yang lain, ingat ini. Christmas ataupun Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan, to restore our relationship back. Ya. Relationship kita yang awalnya di kebun Eden, yang sudah rosak, yang sudah putus, dipulihkan oleh Yesus. Tapi ada pembayaran, ada kematian terjadi, tumpahan darah terjadi, membayar semua itu. So, hubungan itu dipulihkan. Amin. 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 Oke, next. Nah, apakah itu pemulihan? What is restoration? Pemulihan ialah tindakan pembaikan, pemulihan, pembinaan semula. Ini seperti jalan yang kita nih, yang jam-jam ini, ya, semuanya adalah pemulihan, hiasan kepada keadaan atau operasi yang baik. Semuanya pembaikan, pemulihan adalah itu operasi kepada kebaikan semua. Amin. Yaitu namanya pemulihan. So, semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ialah kebaikan, pemulihan, pembinaan semula, baik secara fisikal dan rohani dalam hidup kita. Tuhan sudah pulihkan kita. Ya. Nah, pemulihan juga merupakan tindakan memulangkan sesuatu atau seorang kepada keadaan yang memuaskan. Apa maksud ini? Kalau kita ditipu oleh skema, nama skema itu iblis, ya. Ya, kita ditipu ribu-ribu. Dulu saya aturkan. Skema, ya, baru-baru ini banyak di dalam news. Lawyer pun ditipu juga, ribu-ribu, cikgu, polis. Ya, inilah kerja iblis. Nah, kalau kiranya kita ditipu oleh iblis dengan keuangan yang begitu banyak sekali, pemulihan merupakan tindakan memulangkan semua itu pada kita. Amin. Contoh juga, kalau selama ini kita sakit di hospital, setahun kita di hospital, tentang hospital, keuangan kita makin surut, makin kurang, kena berobat. Pemulihan berartinya Tuhan juga memulihkan uang kamu yang kamu pakai untuk berobat semua itu. Amin. Bukan saja sembuh, nanti saya ceritakan. Bukan saja kamu sembuh, Tuhan memulangkan keuangan, duit yang kamu gunakan untuk kos, ya, kos untuk belanja kamu di hospital, semua itu Tuhan akan memulangkan itu. Bahkan kalau selama ini, ya, hubungan keluarga tidak baik, Tuhan akan memulihkan hubungan keluarga juga, hubungan kawan-kawan kita dipulihkan. Amin. Ini maksudnya pemulihan. Next. Pemulihan boleh terjadi dalam alam fisikal dan rohani. Ada dua bagian, fisikal dan rohani.
Pemulihan fisikal adalah tindakan membawa seorang itu kembali kepada keadaan biasa dan posisi yang baik. Oke? Inilah fisikal, tindakan membawa seorang itu kembali kepada keadaan biasa. Ini berarti kalau seorang itu sudah sakit, lama dia sakit, Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia seperti normal. Amin. Ya, dan juga posisi dia. Kalau selama ini orang anggap dia orang selalu sakit ini, orang selalu sakit, orang sakit. Tapi posisi dia sekarang orang tak kisah dia. Tuhan juga memulihkan dia dalam masyarakat. Tuhan juga memulihkan orang itu. Amin. Orang akan respect dia balik. Itu maksudnya. Ya. Tuhan tidak alang-alang. Jadi kalau kamu dianiaya, difitnah, don't worry. Jangan khawatir. Terus di pihak Tuhan, terus melakukan rencana Tuhan, terus aktif. Tuhan akan memulih segalanya menjadi normal dan posisi yang baik. Amin. Amin. Seperti Rasul Paulus. Ya. Nah, pemulihan fisikal adalah proses mengambil apa yang hilang. Ini yang kita jelas tadi. Apa yang sudah hilang? Masa kamu terlantar di hospital bertahun-tahun, Tuhan akan memulihkan itu kembali. Uang yang kamu gunakan untuk berobat, Tuhan juga memulihkan semua itu. Uang yang ditipu oleh iblis, ditipu oleh orang, Tuhan juga memulihkan semua itu. Amin. Itu sebenarnya kalau kamu di scam, ya susah-susah juga, mula-mula memang kita susah lah, kan? Datang pada Tuhan, jangan datang pada Momo, ya. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, serahkan semua, serahkan semua, serahkan semua. Dan saya percaya Tuhan kata, apabila orang musuh kita kan, kita mengampuni dia dan memberkati dia, apa kata firman Tuhan, dia akan menyimpan bara api. Ya, atas orang itu tidak akan duduk diam. Orang itu tidak akan duduk diam. Dia akan melakukan sesuatu yang baik. Tuhan akan mengerjakan dalam hati dia. Bukan buat dia celaka, aksiden, tidak. Tuhan akan mengerjakan satu yang baik dalam hidup dia. Dia akan kasih balik uang kamu tuh. Ada cerita-cerita, tidak dibayar gaji berbulan, bertahun tidak dibayar gaji. Di seorang ini, istri dia berdoa, Tuhan ampunilah tokek ini. Ya, saya ampuni tokek ini, wakil suami saya. Ya, saya memberkati company dia dalam nama Yesus. Biasanya apa kita buat? Kita pergi labelkan, kita komplain. Ya, itu ya, kita employ lawyer. Tapi kalau company itu declare bankrupt, macam mana kita mau tuntutkan? Susah kan? Jadi dia memilih untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan semua masalah dia. Lepas itu dia mengampuni tokek itu, mengampuni tokek itu dalam nama Yesus. Lepas itu dia memberkati tokek itu, company itu. Kamu tahu, selepas itu dia mulai menerima sedikit gaji dia di balik. Tuhan memberkati tokek itu. Tuhan sudah mulai memberkati company itu. Company itu membayar dia sikit-sikit. Amin. Daripada pergi sini, pergi sana, sibuk ini. Ya, ini dia. Tuhan akan mengambil apa yang hilang. Amin. Ini maksudnya pemulihan dalam hidup kita Kristen ini. Itu sebabnya jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Dengan kebaikan. Tidak dapat melawan kebaikan. Tapi pastor, saya sakit hati ini. Ada orang yang saya konseling di sini, di gereja ini, church member kita bawa dia,
Lepas saya beritahukan apa yang firman Tuhan katakan, akhirnya tahu apa kata dia? Pastor, saya memilih untuk membenci saudara saya itu. Bye bye. Aduh, saya kata dalam hati saya, buang masa saya aja. Mbak Ailio, ini kata firman, ini kata firman Tuhan, ini kata firman Tuhan. Firman ini buktinya orang yang mengampuni, dia diberkati, dia berkati. Akhirnya dia diam-diam, lepas itu sebelum kembali, orang lain saya dapat mengampuni, tapi kakak saya tidak boleh mengampuni. Itu saja, Pastor, terima kasih. Dia balik. Dalam hati saya, buang masa. Ya, dia memilih untuk membenci. Saya tidak ada hak untuk membetulkan keadaan. Dia memilih. Apalah susah sedang kerjakan. Ya, tak perlu counseling. Kalau kamu masih memilih, ya, kamu punya ego. Dia masih memilih ego dia. Ya, dia tidak mau mengampuni. Dia kata, terima kasihlah Pastor, saya memilih untuk bencikan saudara saya, kakak saya. Waduh, luar binasa dia. Nah, pemulihan fisikal ini termasuk apa? Berkat, mukjizat, pangkat atau kedudukan, kejayaan, kebanggaan. Wow, ini Tuhan pulihkan bagi kita. Amin. Itu sebabnya jangan marah-marah. Tapi Pastor, saya sakit hati saya sakit kok sini, sakitnya di sini. Orang yang ego tahu, saya tidak mau ampuni, saya tidak mau tahu sampai sakit saya nih. Itu cara duniawi. Cara duniawi dia melayani apa sakit itu. Dia tak kisah, yang penting saya sakit hati. Kan? Tapi bagi kita, apabila kita memilih untuk mengampuni, Tuhan memulihkan fisikal kita. Amin. Ada satu sebab juga, dengar sini baik-baik. Kenapa orang tidak sembuh? Satulah daripadanya tidak mengampuni. Ada dengan saya, dengan Sister Debbie, melayani seorang lubang sini dia, jadi cancer. Tapi dalam hati saya, dia boleh sembuh. Jauh saya sungguh yakin, beriman bahwa dia boleh sembuh. Tapi makin hari dia makin lemah. Saya kata tak patut Tuhan saya tidak sembuhkan orang ini. Lama-lama, makin hari, makin bulan dia makin sakit, makin tenat, lemah. Akhirnya dia kata, dia tidak beritahu saya. Dia macam mau give up, tak perlulah doa untuk saya. Saya memilih untuk membenci suami saya. Saya kata, buang masa saya nih. Coba beritahu saya dari awal, saya memilih untuk membenci. Tak payahlah saya pergi jauh-jauh, pergi kampung, pergi Seratok. Sampai saya juga cerita dia, pergi Seratok untuk melaut. Dia memilih untuk membenci suami dia, karena suami dia telah dengan orang lain. Tapi kami menasihat dia, beri firman Tuhan, kalau mau mengampuni dia, Tuhan memulihkan ini. Tidak, Pastor. Saya tetap membenci suami saya, tetap membenci dia. Waduh. Tidak lama kemudian kembali ke rumah telah mati. Ya, karena dia memilih untuk tidak mengampuni. Sakitnya makin teruk, makin besar, makin tenat, meninggal. Dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Dia masih keras kepala dia masih ego kuat. Apa untung dari ego ini? Ego tahu bawa kita bagaimana? Ke kubur, sorry lah. Ya. Nah, pemulihan fisikal.
termasuk berkat mengalir pada kita. Amin. Amin. Ini yang kita terima. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Masih ingat ini cerita ini? 12 tahun dia sakit. Habis keuangan, habis duit dia, habis harta benda dia untuk dijual dan pergi berubat dari dokter satu ke dokter, di satu dokter, tapi tidak sembuh-sembuh. Bila Yesus datang, dia berkata, dia tahu Yesus akan datang, dia kata, asal saja aku jamah ujung kain Yesus, saya pasti sembuh. Itu saja harapan dia. Yesus saja harapan dia. Apa yang terjadi di belakang, dia tutup muka dia, tidak nampaklah. Dia berjalan ataupun tidak diberitahu bagaimana dia boleh sampai kepada Yesus, belakang Yesus, menjamah ujung kain Yesus. Di sana dia sembuh. Saat itu juga Yesus katakan, Yesus berhenti. Siapa yang menjamah saya? Dan murid Yesus berkata, Master, lihat di sini berapa ramai orang. Semua orang menjamah kamu. Tapi jamahan ini yang luar biasa. Dia merasa kuasanya mengalir. The first time yang merasa kuasanya mengalir, dan dia berhenti. Siapa yang menjamah saya? Karena perempuan itu sangat takut. Lalu dikatakan, akulah yang menjamah kamu. For the first time dia mendengar perkataan, my daughter, anakku, anakku. Behold, whole ini adalah yang kita pemulihan yang terjadi. Sudah sembuh saat dia jamah ujung kain Yesus. Saat itu juga dia sembuh. But this time Yesus katakan, behold, maksudnya sembuh secara total, keseluruhan, holistik, secara holistik, keseluruhan. Apa maksudnya wholeness ini? Apa saja keuangan yang dia pakai selama ini sudah hilang, Tuhan akan memulihkan. Uang yang dia pakai untuk berobat itu Tuhan memulihkan. Hubungan yang terputus karena sakit itu, orang tidak dapat mendekati dia, Tuhan akan memulihkan hubungan dengan orang keluarganya dan orang lain. Tuhan akan memulih. Itu maksudnya wholeness. Amen. Ini yang Tuhan lakukan bagi kita yang percaya bagi dia. Amen. Amen. Itu sebabnya jangan kita lari daripada Tuhan. Bukan Tuhan yang, tuh ada satu lagu tuh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mana Tuhan lepas-lepas kita? Kita yang lepas tangan. Amen. Ya, kita yang memilih untuk melepaskan daripada Tuhan. Karena di sana tuh ada banyak best news sana tuh, best news. DIY, you. Super safe tuh. My favorite store, DIY. Wih, pastor, ada seorang pekerja sana. Wih, pastor, kata dia, inilah kedai saya. Tak ada beli apapun, masuk aja, tengok. Oke, di Aiman. Nah, ini yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Apa yang kamu hilang selama ini 1 tahun ini? COVID. Karena COVID apa? Tak kerja. Saya dengar ada di sini yang tidak dibayar gaji. Per bulan tak bayar gaji. Percaya Tuhan akan memulihkan semua itu. Amin. Ya, kesedihan, keuangan kamu, Tuhan akan memulihkan itu, percayalah. Seperti perempuan ini. Amin. Amin. Next. Pemulihan rohani.
adalah restorasi dalaman, pemulihan batin. Proses pembentukan mereka yang lemah di dalam kehidupan rohaninya. Ya. Proses pembentukan. Tuhan juga memulihkan kita yang selalu katakan, "Pastor, saya malas pergi sembahyang, saya malas pergi doa pagi, saya mau tidur pagi-pagi." Sesuai dengan doa pagi ini, ya, kami have a good time last Saturday. Ya, awal pagi lepas doa, kami bukan doa banyak tau, seperti yang biasa, we study the word, kami belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan ajar pada kami. Amin. Sebelum dan selepas itu kami ambil sedikit masa berdoa. Kami doakan firman Tuhan. Kami pasti dengan penuh yakin kami tema tajuk yang kami belajar kemarin, ya, adalah apa? Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh yakin. Suatu saya galakan semua di sini, yang senyum, yang tak senyum ini, tahun depan kita ikatkan roh doa roh mau tidur. Jangan marah ya. Aduh, apa awal sangat nih pastor, saya mau ikat itu. Ya, ada mukjizat terjadi. Mau rasa mukjizat Tuhan, datanglah. I promise you, kuasa Tuhan ada. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada, kata Tuhan. Amin. Mukjizat terjadi, come on. Pemulihan terjadi. Morning prayer sekali sebulan pun. Ya, lepas itu kami makan mie tau, kalau mie. Ya, join please, melihat mukjizat Tuhan. Ya, jangan tidur itu, malas itu kita ikatkan. Amin. Amin. Satu orang amin karena. Haleluya. Oke. Beri saya 61:7. Jangan lupa yang Max. Mari kita datang ke, kamu juga datang, Oke. 1, 2, 3. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat negerimu, dan sukacita abadi akan terjadi kepunyaanmu. Yang percaya katakan amin. Ini ya, mendapat warisan 2 kali lipat. Kalau iblis telah mencuri pada kamu, ya, berapa kali lipat kamu mau? Saya selalu klaim 7 kali lipat. Amen. Ya, jangan main-main. Next year, bukan next year, next month. Nih muka-muka ini tidak akan sama lagi. Yang handsome lebih handsome lagi. Ya, kita kan muda-muda semua. Uncle, Kasali, spray. Lebih muda lagi. Amin. Lebih semangat lagi tahun depan. Saya tidak labar nih. Tahun baru. Ya, tahun baru. Wah, kita spesial tahun baru di sini. Celebration kita. Oke? Nah, pemulihan rohani bagi mereka yang sudah backslided, yang kemunduran lama. Sempat kami doa, istri melawat our sister, our brother, ya, datanglah gereja, ya, bawa beras, bawa begini. Jangan lupa datang gereja. Oke. So yang sudah mundur, kita hidupkan kembali. Amin. Oke, next. Aplikasi. Yesus bukan saja memulihkan kerohanian kita,
tapi juga memulihkan alam fisikal kita. Amin. Amin. Tadi kita sudah belajar apa itu kerohanian dan fisikal. Nah, alam fisikal yang sudah dipulihkan, ya Pak, yang sudah dipulihkan, kesembuhan bagi tubuh kita. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya yang sakit-sakit di sini, kita akan bye-bye pada penyakit. Nah, masa tahun baru nanti. Ya. Yang sudah dipulihkan hubungan keluarga. Amin. Keperluan keuangan. Ada yang kata amin? Amin. Ini Tuhan pulihkan. Pekerjaan kamu dan sebagainya. Saya mau tekan sedikit keperluan keuangan ini. Sebenarnya bukan menjadi masalah kita. Masalah kita adalah kalau gaji 2000 lah utang kita. Betul tak? Yang kata ini masalah. Saya buat survei. Saya survei, cakap dengan orang, brothers and sisters. Bukan sebenarnya masalah uang. Ada. Tapi karena kalau gaji saya 2000, 3000 lah saya utang sini, bayar tiap bulan. Ya. Susah mau bayar ini, bayar itu. Itu sebabnya saya mau buat part time itu tak ada time pergi sini ke gereja. Buat time sana, tak ada time di sini. Ini semua kita alami hal yang sama. Satu hal bagi kita semua sini, kita doa. Tuhan beri kita hikmat, wahyu. Amin. Aturkan keuangan kita. Boleh? Boleh? Ya, aturkan keuangan kita. Kita sudah pandai, tapi belum bijak. Kita bijaksana, sini juga bijak. Amin. Kita minta yang pandai adalah Roh Kudus yang boleh mengaturkan keuangan kita. Kita banyak tau. Coba kamu tulis berapa budget kita, lebih budget kita. So saya percaya tahun depan ini, bulan depan, pemulihan keuangan kita. Amin. Dia tidak mengalir, dia bersangkut semua. Kita diberkati. Bisnis apa kamu akan maju. Amin. Ya. Wow. Kita akan dalam tahun baru nanti saya uraikan semua ini. Kita melangkah ke tahun baru dengan luar biasa kali ini. Kamu, saya tidak akan sama lagi. Amin. Yang balik kampung cepat-cepatlah tahun baru ini. Kita main mercun dalam ini. Sampai tidak nampak. Siapa dalam ini? Kena mercun dia luar biasa. Semua gelap-gelap kena mercun. Oke, luar biasa tahun baru tahun ini. Come on, yang balik kampung cepat-cepat balik sini. Ya, tahun baru sini kita. Uncle, cepat balik. Macam dia tahun baru di Lawas lah. Oke, next. Untuk menikmati pemulihan dengan sepenuhnya, nih. Pemulihan sudah Tuhan sediakan, Tuhan sudah beri. Paham ini ya? Paham, kita harus paham ini. Bukan belum, sudah di kayu salib selesai. Ya, it is finished, is finishing work. Pemulihan sudah selesai. Nah, untuk menikmati pemulihan dengan sepenuhnya, kita perlu mengubah pikiran kita, renew our mind dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang katakan, Pastor, karena saya masih sakit ini. Bila Tuhan sembuhkan saya, bila when. Saya dengar satu khotbah semalam online. George Muller, kalau kita ingat George Muller, atau George Muller, dia seorang ini penjaga anak yatim yang paling banyak di Jerman. George Muller, ya.
paling banyak. Dia menjaga ataupun anak yatim lah, paling banyak. Bagaimana dia percaya berkat kelimpahan untuk keperluan anak-anak semua yang dia jaga itu. Tuhan supply, Tuhan membekalkan keperluan mereka. Ada sekali mereka tidak ada makanan, mereka berdoa di dalam nama Yesus, makanan sudah disediakan. Tidak lama kemudian ada orang ketuk pintu, ada orang membawa makanan yang secukupnya. Mau merasa macam ini dalam hidup kita? Boleh. Tukar pikiran kita. Jangan katakan, itu pastor saya yang buat itu, si Anui saja yang buat itu, saya siapa laku ini. Buang pikiran yang negatif itu, ubah pikiran kita sesuai dengan kebenaran siapa? Firman Tuhan. Nah, saya mau tanya kamu, siapakah kamu di dalam Tuhan? Siapakah kamu dalam Tuhan? Who are you in Christ? Siapa kamu? Anak Tuhan kan? Ya. Siapa Tuhan bagi kita? Who is God? Dialah Allah, Raja segala raja. Semua kekayaan Dia punya. Amin. All the righteousness is His. Kalau dikaya, bolehkah kita Dia bakal bagi kita? Boleh. The only thing is that kita tukar pikiran yang ini, yang lama ini, pikiran 20, 22 ini kena tukar, ganti. Wah, God is good and is good all the time. Ambil masa atau ini berubah, itu sebabnya kita terus mendengar. Untuk apa mendengar itu? Untuk ini, pikiran ini harus dirubah. Jadi George Muller tadi, dia meninggal pada usia dia 90 lebih, 98 kah usia dia. Siapa mau panjang umur sini? Belum itu. Siapa mau pendek umur sini? Jangan angkat tangan. Pasti kalau saya kata mau panjang umur, semua mau angkat tangan. George Muller, dia kata dalam saya usia 90 ini, kata saya kuat, saya sehat, saya tak perlu pergi hospital, saya baik, saya sehat, tak perlu jumpa dokter, tak perlu jumpa nurse. Ini dia simpan di sini dia. Siapa di sini selalu katakan setiap hari Senin saya harus jumpa dokter untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk mata, untuk ke hati, untuk cek darah tinggi, darah rendah, apalagi semua ada apa nama penyakit ini ya, tak tahu. Ya, siapa banyak ubat di sini? Angkat tangan. Siapa tak tahu banyak ubat sini? Angkatlah. Bukan saya marah. Kita pikirkan ya, ubah pikiran dulu. Jangan buang obat dulu, jangan buang obat. Nanti dokter cari saya. Kalau yakin Tuhan taruh itu iman betul-betul, barulah. Ya. George Muller dia mulai percaya, dia tukar pikiran minda dia. Saya tidak akan sakit, saya akan kuat, saya kuat. Aduh, sakit belakang ini gitu. Coba kamu ulang tuh sampai 1 tahun. Cepat kamu tua. Ya. Amen. Ini seperti mana kamu pikir, itulah kamu. Amen. Ya. Berapa kali saya ulang ayat itu? Siapa tahu ayat itu? Amsal 23 ayat 7e. As a man think in his heart, so is he. Seperti mana kamu pikir, itu kamu. Oke, maaf saya sini. Saya mau nusuk kita. Kenapa orang selalu jalan? Entah itu rendah hati, rendah diri, rendah apa lagi rendah? Pendek, rendah pendek. Kenapa? Orang selalu jalan.
No confident, oke? Ini motivasi memang cukup nih. Ini sales eksekutif ini. Ya, mereka belajar ini. Selalu jalan macam tak tahu lah, semua dia bukan aku, tidaklah yang selalu tidak tu. No confident. Ya, di mana masalah itu? Di sini. Siapalah aku ini? Aku ni form 5 punya, form 3 je ni. Tak ada form aku ini. Kelas pun tak ada kelas. Mana kelas kamu? Hutan. Ya, saya bukan universiti. Jack Ma, wah balik pada Jack Ma. Oh mantap. Saya dengar dia punya luar. Tapi dia quote, saya tengok dia apa yang dia memberi ceramah itu ada di dalam firman Tuhan. Jangan-jangan ini Kristen, dia kata. Tapi saya perhatikan apa yang dia cakap. Wih, dia kata saya orang lain dia lihat dulu baru percaya. Dia kata saya percaya dulu baru saya melihat. Wih, apa nih macam dalam firman Tuhan dia quote these few things. Dia quote, dia bercakap ini memang dari firman Tuhan. Amin. Ubah pikiran ini, ubah. Kalau saya dulu orang kampung, maaf saya pun orang kampung. Kami main di parik, saya carikan, cari keruak. Tok keruak. Yang muda-muda apa binatang tu pastor? Apa komputer tu? Bukan komputer lah. Satu apa? Burung. Ya, selalu pergi rumah-rumah yang jalan-jalan sini jalan sana tu. Ya, pikiran kami itu saja saya tiap hari lepas sekolah pergi cari keruak. Itu saja. Tengok ada kapal terbang. Tapi apabila saya ke bandar, form 5 di Lawas. Itu apa yang saya mau jadi, cita-cita saya mau jadi apa? Pekerja buruh di Brunei. Karena saya lihat kawan saya balik di Brunei banyak duit Brunei, banyak kaya. Saya tidak mau jadi polis, saya mau jadi guru, cikgu itu yang saya tahu. Karena saya mau pergi Brunei, saya mau dapat duit Brunei. Tapi apabila saya pindah ke Kuching, wow, ada Unimas, ada Mas, apa lagi, UiTM, tak tahu benda ini tau, dari binatang ni dulu. Masa saya di Lawas, universiti apa ini? Saya tak tahu. Apabila saya pindah ke Kuching, wow, ada universiti, ada college, ada open university, ada close university, apa lagi universiti ya? Wow. Saya dah jadi pergi universiti lagi, sudah veteran, tapi saya boleh belajar, saya masih baca, saya mendengar dengan motivasi, saya boleh maju. Amin. Ya, ini mau tukar minda ini, baru kita boleh melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita terus dengan ini pastor cakap saja, ini apa ini. Saya pernah juga di sana. Tak ada guna mempertahankan pikiran anda yang tak ada guna itu. Sorry. Amin. Ubahlah, amin. Ubah cara pikiran kita. Dan saya tahu bahwa cara duniawi kita tak dapat ubah dengan kekuatan kita. Kita perlu kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya tiap kali saya khotbah sini, ambil masa untuk dengar YouTube firman Tuhan. Dengar lagu rohani, Mau jadi komposer yang luar biasa, dengar lagu siang dan malam, lagu rohani. Amin. Baca Mazmur. Wow, luar biasa, main. Kenapa saya cakap saya ini sampai ke Israel, ke luar negeri? Oh, semangat. Boleh saya minta air lagi? Karena firman itu, masih ingat tak? Saya duduk, saya berdiri di sana dulu khotbah. Ya, di sana dia punya apa? Pentas. Tidak ada pentas dulu. Nih,
Selalu saya katakan kita akan ketuk ini, sebelah ini nanti. Ya ini, kita lihat sekarang terjadi. Selepas ini apa saya kata? Let's go for stadium. Ingat? Dari mana ini? Bukan saya. Amen. Dan Sister Debbie katakan, Pastor, saya lihat satu dalam penglihatan, saya lihat satu kayu dekat sampai tinggi. Tuhan tunjukkan, itulah gereja kamu. Amen. Kenapa saya boleh bercakap ini yang lebih-lebih ini? Bukan aku lagi. Amen. Yes. Wow. Itu saya sarankan kita, don't stop listening. Terus dengar firman Tuhan. Pause. Kamu, saya suka step dengan satu pause dalam pause apa yang patutnya. Of course ada kita kadang-kadang ketawa funny something, of course ya. Kita perlu juga pause firman Tuhan ya, yang memberkati kita pause juga. Amen. Nah, keempat, kebenaran firman Tuhan adalah seperti berikut. Kita adalah ciptaan baru. Amen. Tuhan sudah memulihkan kita. Amen. Identiti baru kita adalah dalam Kristus. Amen. Inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran. Peganglah firman Tuhan ini. Kita adalah ciptaan baru. Simpan ini, ciptaan baru. Kalau ciptaan lama apa? Marah. Ciptaan lama itu apa? Saya satu hari mungkin minta jiran saya yang dikasihi, Meb, Rosa, ya, dia ada banyak kesaksian dengan saya juga tentang di jalan raya ya. Mengampuni orang yang potong kita ini ya. Kalau dulu marah-marah, tapi sekarang memberkati dia. Amin. Maaf saya gunakan ilustrasi. Amin. Kalau dulu ini cilaka kuning. Tapi sekarang haleluya, Tuhan berkati engkau yang di depan yang potong-potong nih. Ya, kita adalah ciptaan baru, sudah berubah cara kita. Amin. Kalau kita masih susah komplain-komplain, itu bukan sifat orang baru. Ingatkan diri kita sudah ada Yesus. Saya adalah ciptaan baru. Karena saya berani untuk berkata-kata, karena adalah saya ciptaan baru. Amin. Saya berani melangkah karena saya ciptaan baru. Saya berani mengubah pikiran saya karena adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Saya berani melangkah, melakukan rencana Tuhan karena apa? Ciptaan baru. Kenapa saya berani jadi pastor? Karena saya ciptaan baru. Kenapa saya berani untuk berkata-kata? Karena saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Wow. Kita berani karena kita ciptaan baru. Kita bukan orang lama lagi. Kita di pihak Tuhan. Siapa dapat melawan? Amen. Tuhan sudah memulihkan kita. Tapi pastor, banyak hal dalam hidup ini sepertinya belum pulih. Percayalah, pikiran kita masih dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Pihak Tuhan sudah selesai. Bagian Tuhan sudah selesai. Sini. Wakil Bali, terima kasih karena datang. Kami baru mulai. Kebenaran firman Tuhan sudah memulihkan kita. Amin. Mesti mau letak nih. Kalau dengan mata kasar ini, tak ada pastor. Ini masih alat musik lama, mana belum ada pun. Tuhan sudah memulihkan kita. Lihat yang positif. Tuhan sudah memulihkan. Saya banyak dengar kesaksian, baik melalui Brother Lukas dan yang lain-lain, Sister Cerida, belum lagi yang lain-lain yang jumpa dengan saya. Dan berkat juga melalui keluarga ini, Jepri. Masa Covid, orang semua takut. Masa Covid mereka diberkati dengan mobil yang baru. Fortuner, they got. Amen.
Wow, luar biasa. Berkat-berkat kesaksian banyak. Dan Sister Doris dia berani mengatakan, mengisytiharkan kuasa Tuhan pada saudaranya. Wow, banyak lagi kesaksian di sini. Kesaksian demi kesaksian. Itu namanya pemulihan sudah terjadi di tengah-tengah kita, dalam kita. Amin. Ya. Setiap kali minum kopi dengan Brother McMinn, mana sampingnya? Kalau saya kata dengan dia doalah, orang tengok-tengok. Ada pemulihan terjadi. Haleluya. Apa yang terjadi? Christmas ini, caroling ini, banyak khotbah sudah muncul. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tahun depan Meb lagi ya, McMinn, Atan. Ya, yang sharing firman Tuhan. Gereja kita, gereja yang luar biasa. Amin. Ada pengkhotbah yang saya beri peluang, kata tahun depan. Brother Richard. Kamu Frika, kamu khotbah, saya pergi lawas nih. Saya kata dengan dia. Pastor belum. Saya ada juga berdebat untuk Dexter juga. England. Amin. Pemulihan sudah terjadi. Dan juga Brother Jeffrey. Haleluya. Jangan sangka diam-diam, kali berdiri. Haleluya. Ini terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Wow, ada pemulihan sudah terjadi di gereja ini, dalam keluarga kamu. Amin. Dalam ekonomi keuangan kamu, percayalah. Wow. Identiti baru kita adalah dalam Kristus. Identiti kita, IC kita sudah dalam Kristus, bukan orang lama lagi. Entahlah pastor, entahlah ini bukan. IC baru kita dalam Kristus. Kalau kamu dalam Kristus, Cemana respon kita? Haleluya. Semangat. Amin. Semangat. Karena kamu sekarang dalam Kristus, bukan dalam dunia ini, di dalam kuasa gelap. Kamu di dalam Kristus sekarang. Semangat bro. Semangat sis. Wow. Saya prophesy untuk present worship kita tidak akan sama lagi. Amen. Kita akan menjangkau lebih. Kita akan pergi mana? Indonesia. Australia kah? Pergi mana? Itali. Vale. Pergi mana? Jauh. Amin. Ini saya buat tadi. Ramai mereka antara ini yang susah-susah kerja malam ini akan full time. Amin. Full time di sini, gaji lebih besar. Ya, amin. Ini doa kita. Ini tak perlulah susah malam siang ya mencari customer. Contoh. Amin. Wow. Karena kita itu identiti kita baru kita. Ini identiti baru kamu. Amin. Kenapa saya semangat? Kenapa saya semangat? Selalu bersemangat di sini. Karena saya adalah ciptaan baru. Karena saya dipulihkan. Karena identiti baru saya. Bukan orang lama, bukan orang yang insya Allah harap-harap Tuhan berkati kita. Tidak ada insya Allah harap-harap. Saya sangat confident Tuhan saya. Haleluya. Come on. Amen. Wow. Identiti baru kita di dalam Kristus. No play ya. Amin. Dan Christmas tahun ini luar biasa. Pra Christmas lagi datang. Wow, tidak akan sama lagi. Tahun baru kita juga luar biasa. Inilah kita, identiti baru kita dalam Kristus. Amin. Dan penutup Yohanes 11:26. Beri ayat ini. Sama-sama 1, 2, 3.
tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Saya percaya, katakan amin. Oke. Roh Kuduslah yang membawa pemulihan dalam hidup kita. Percaya? Amin. Dia ada di dalammu. Ini yang harus kita sadar. Kenapa kita harus maju? Kenapa patut kamu maju? Kenapa patut kamu maju berhasil dalam karyamu, dalam studimu? Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalammu. Itu sebabnya kamu maju. Tapi pastor, kenapa saya? Yang tak maju itu sudah berlalu kemarin dulu. Yang di depan ini adalah Roh Kudus. Maka biarlah bicaralah dengan dia setiap apa? Setiap masa, setiap hari. Sikit-sikit Roh Kudus. Boleh tak? Tema kita sikit-sikit Roh Kudus. Sikit-sikit Roh Kudus. Sikit-sikit. Kalau dulu sikit-sikit minta uang, sikit-sikit. Sekarang sikit-sikit Roh Kudus. Amin. Ya, Roh Kudus. Saya mau bisnis nih, saya perlu klien ini. Roh Kudus tunjuk kepada saya. Dan lepas itu belajar mendengar suara dia. Ke kiri, ke kanan, ke kiri. Wih, ada lagu pula. Itu macam tu kamu pucuk-pucuk nanti. Mungkin malam ini mau belajar pucuk-pucuk. Saya belum berlatih lagi dengan istri. Adeksa itu kan dia. Oke. Bicara dengan dia. Khususnya kamu yang bisnis ini, dalam line apa saja ini, ya. Bicara, belajar mendengar suara dia, belajar apa? Kamu yang study juga. Learn, you have to learn. Yang bisnis, macam mana nih Roh Kudus? Bicara kepada dia, talk to him, listen. Belajar, you have to learn. Amen. Max. Nah, mulai kerja kan? Oh ya, tanya lah. Ya, sudah dapat kerja, beri kemuliaan bagi Tuhan. Lecturer. Wow. Nih, segala kemuliaan bagi dia. Amen. Bapak tarik kamu terima gaji. Oke. Apa itu nanti bincang Oke. Ya, bicara pada Roh Kudus, minta khidmat daripada dia. Roh Kudus macam mana? Sikit-sikit Roh Kudus. Ingat, kalau lupa firman Tuhan ini, ingat sikit-sikit Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus, kami sangat memerlukan khidmat wahyu daripada-Mu untuk mengerti firman ini. Biarlah firman ini dari pikiran kami akan ditanam di hati kami. Biar dia bertumbuh, hidup bertumbuh dan berbuah lebat. Itu doa kami. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti pemulihan ini. Iblis berusaha untuk memberi pemikiran duniawi pada kami yang berkata tidak logik. Kamu masih sakit, kamu masih ini, kamu masih lemah, kamu masih ini, belum. Biarlah Roh Kudus beri kami pengertian wahyu tentang pemulihan, bermula dari rohani kepada fisikal, supaya kami melihatnya dari segi rohani. Diubah pikiran kami, pikiran yang hanya logik, yang mengerti hanya logiknya.
Kami sangat memerlukan pimpinan Roh Kudus. Tolong dan bantu kami. Terima kasih Pak Surgawi. Kami mengucap syukur. Kami mohon minta semua ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita jalan ke dulu, setelah kamu ambil uang kamu dan terus saya nak ambil 2-3 minit saja ya, tak lama. Oke. Alright, back to 2020 saya terbuka hati mau sambung master saya. Saya pun tanya, kenapa Tuhan saya perlu ambil master? Sedangkan dia degree ni susah mau dapat kerja tetap. Saya cakap, susah sangat mau dapat kerja tetap. Itu saya cakap susah. Saya kontrak ini, kontrak itu. Sampai time, apalagi time COVID. Saya memang adalah kontrak dekat satu agensi kerajaan ini. Memang dia menjanjikan akan diserap, tapi masalah keuangan negara tidak cukup. Jadi kami kontrak terpaksa ditamatkan. Jadi saya fikir lagi, kenapa perlu saya hati terbuka untuk sama master? Saya tidak tahu jawab itu. Dan saya ada dengar suara memang suruh saya ambil master. Okey, saya ambil juga. First semester kelas saya dekat Yilmaz sana, budak-budak pandai semua. Yang Cina tak payah cakap lah, memang high. First semester saya dapat straight B. Cun kebetulan pastor datang ke rumah. Pastor, saya cakap, saya tidak perhati pastor, saya dapat B straight B. Master dapat B itu dah cukup baik sebenarnya. Dia pastor cakap, bagus. Bagus itu. Dan dia cakap, sangat bagus tu. Next semester kamu dapat A. Saya ingat apa yang cakap pastor, klaim mulut ini. Mulut itu. Lepas itu, every semester muncul A itu. Tidak mustahil bagi Tuhan. Melalui mulut kita sebenarnya. Dan saya risau juga lah. Oh, kalau master ni susah orang nak ambil kerja. Itu pikiran saya. Minda saya. Susah. Tapi bila saya dengar saya minta nasihat dari pastor, sampai mungkin pastor pun jemu juga saya cakap pasal pekerjaan ini. Tapi puji Tuhan pastor tidak pernah jemu. Dia talk to me face to face. Kopi-kopi juga saya dengan bapa, dengan sampai mak saya sekali lah memang dia jemulah dengan saya merungut, tapi setiap hari saya datang, saya dengar firman Tuhan, itu memulihkan semangat saya. Dan bulan 10 saya convocation master. 2 minggu selepas tu saya dipanggil interview dekat MSU College, MSU University. Ni anak Sis Catherine dengan Negeri itu. Belum habis saya interview, bila kamu masuk kerja? Belum habis saya interview juga. Betul saya diterima kan ni. Sebab banyak lecturer, banyak yang interview juga. Tapi dalam masa yang sama saya belum habis saya berkenalkan diri dan interview, saya kenalkan diri. Belum habis saya itu, dia cakap, bila kamu boleh mula? Puji Tuhan. Sebelum saya dalam perjalanan pergi ke MSU, saya nervous sebenarnya, takut saya. Tuhan bolehkah saya ini? Saya takut saya ini. Tapi saya mainkan lagu rohani di kereta, hilang sudah rasa nervous itu. Hilang sudah rasa nervous tu. Dan 2 minggu sebelum tu, 2 minggu saya interview. 2 minggu, yes, 2 minggu saya interview. 2 minggu lepas tu saya dapat keputusan. Saya risau sebenarnya, sebab saya MSU ni ada bawa cawangan Management Science University, bawa cawangan. Dia cakap, kamu dekat sini kan sudah lulus kamu. Dia cakap, kami kena hantar memo dekat Shah Alam dulu. Dia cakap, itu saya mula risau. Alamak, kalau Shah Alam ni saya risau kan dihantar pergi Johor lah, Sabah lah, sebab dia memang bawa cawangan. And then hari Jumaat tu dia cakap, Tania, kamu diterima di MSC Kuching. Tak tahu saya cakap apa dah. Terus saya pergi, Mak, saya hari Isnin esok melapor diri dekat MSU jadi pensyarah di sana, pensyarah tetap di sana. Tak tahu saya cakap apa lah. Itu saya cakap pemulihan untuk saya dan keluarga dapat lihat
Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi nanti saya mau meminta doa pastor lah, sebab adalah desas-desus orang cakap, oh kamu akan di bawah sebesa yang kuku besi, cakap kamu akan busy, kamu tahanlah dengannya aja. Tapi saya percaya bila Tuhan menyertai, tidak mustahil. Saya akan menjadi seorang bicara yang cemerlang di sana. Bulan esok okay, pemulihan daripada keluarga kami. Sangat mengenang tajuk ini, pemulihan daripada keluarga kami. Akan juga saya mau, dia bersaksi lah macam mana dia dapat yang itu itu nanti. Dia kena bersaksi macam mana pemulihan dengan Akan. Lepas itu tidak lama saya kompo, Olivia juga kompo. Bapak saya punya bisnes keep going, puji Tuhan. Dan belum juga habis, tidak lama saya menganggur sebagai orang master. Saya diterima di MSU jadi pensyarah. Berat tugasnya tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Nanti saya akan minta doa pastor lah untuk bimbing saya dalam esok hari. Sebenarnya saya mesti nervous sebenarnya, tapi saya serah semua yang bagi Tuhan lah. Saya kan bersaksi lagi panjang lagi sebenarnya the journey, tapi New Year kan, saya akan bersaksi macam mana saya dari bawah sampai sekarang. Okey, mari kita pimpin dalam doa sebelum kita menjalankan tangguh. Tuhan Bapa kami di syurga, kami bersyukur berkat kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang berlimpah, yang tidak ada hentinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah sampaikan Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan, dan kami cukup tersentuh dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan berlaku di gereja ini Tuhan. Kami percaya daripada segi kewangan, pekerjaan, pelajaran bagi yang belajar, seperti Engkau telah lakukan pada pribadi saya Tuhan Yesus. Saya percaya semua akan menerima pemulihan di tahun akan datang. Kami percaya Tuhan, itu kerana berkat kemurahan yang Kau telah sediakan. Kau datang ke dunia 2000 tahun yang lalu Tuhan, untuk memikul semuanya. Jadi bagi yang sakit penyakit Tuhan Yesus, kami percaya tidak sakit lagi, karena sudah dipikul 2000 tahun yang lalu di kayu salib, bukti kebesaran-Mu Tuhan. Bagi yang bekerja Tuhan akan menikmati position yang baik Tuhan Yesus. Bagi yang keuangan Tuhan Yesus, tidak ada masalah keuangan lagi karena Engkau menyediakan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menjalankan tangguh. Kami percaya dalam firman-Mu Tuhan, more you give, more you get. Apa yang kamu tangguh, itu kamu tuai. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan, Engkau tahu keperluan kami Tuhan. Jadi kami serah semua tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak kekurangan, malah pemulihan seperti firman yang disampaikan tadi Tuhan. Pemulihan demi pemulihan berlaku. Dan kami percaya kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Bapa penilainya Engkau lebih mengetahui. Engkau melihat hati, bukan melihat daripada value yang mereka berikan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih berkat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tangguh ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Dan mari kita silakan Stephanie dan nyanyian untuk memimpin kita dalam tangguh. Okey. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menjalankan tangguh. Cintamu
Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari duduk. Okay. Alright. Saya lupa tadi. Beri kemuliaan kepada Tuhan atas pemulihan yang diberikan kepada saya dan juga keluarga saya dan juga kalian semua. Amin. Haleluya. Kita balik pada bulletin pula. Bulletin itu esok lah tu, cik. Welcome. Ada yang baru di sini, sila lambaikan tangan. Oh. Okey, kali kedua dan selalu datang angkat tangan. Tuhan memberkati. Okey. Saya haraplah ini kalau saya dah bertugas sana nanti, saya akan tarik juga pelajar-pelajar di sana memenuhi gereja kita. Amin. Itu saya punya tu. Sambil mengajar, sambil kita menginjil sekali. Alright, next. Okay, thank you so much. Christmas Caroling Collection kita sebanyak 480,000 ringgit. Puji Tuhan. Ini ya, Bapak buah rumah hari itu. Inilah nilai dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan saya percaya berkat-berkat Tuhan sentiasa mengalir dan makanan-makanan yang terhidang cukup sedaplah. Rumah Richard mengidam lagi tu, mengidam. Kari itu sudah habis lagi saya makan itu. Dan rumah siapa lagi? Sedap-sedap semuanya. Rumah Map, rumah Pastor, kami semua bertiga. Siapa lagi rumah hari itu? Rumah Sis Muni, Laksar itu tak sempat saya habiskan. Sebab rushing. Terus pergi ke rumah apa nama tu? Apa nyanyi tu? Saya lupa. Alright, inilah collection ya, 480. Puji Tuhan. Alright, saya percaya next year banyak lagi tu. Alright, next. Christmas open house. Jemaat CFC yang membuka rumah open house bagi alamat pada hari 25. Kalau ada yang mau open house lah, beritahu dalam grup, kita boleh datang nama-nama yang bagi yang tidak balik kampung tu macam kami ni, macam pastor di sini kan, boleh ni, boleh serang rumah ni. Kalau ada yang nak buat open house, sila bagi dalam grup, inform kami lah. Nanti boleh share location, kita boleh serang ramai-ramai. Alright, next. Okay, you are invited to pre-Christmas CLC, iaitu pada 10 hari bulan, Sabtu next week. Okay, pada pukul 6. Okay, pukul 6 kita kena dah ada di sini ya. Sebab kita target mula boleh habis awal lah. Sebab the next day kita ada kebaktian lagi. Okay, kalau kita mula awal, kita boleh habiskan aktiviti yang ada. Okay, time tu pukul 6 saya difahamkan kita terus makan. Betul tak? Tentatif nanti. Okay, ini tentatif dia 6.30. Okay, pukul 6 kedatangan jemaat. Pukul 6 kami akan jemput di muka pintu ni. 6.30 kita akan makan. Jangan lambat ya. 6.30 makan. 6.30 makan. Okey, pukul 7.30, sejam je gap tu 7.30 kita dah mula kebaktian dengan perut yang kenyang. Saya percaya ada tenaga, boleh ruha lagi. Okey, 7.30 kita mula, terus opening, terus khotbah pastor. Biasanya kalau khotbah ni biasanya pastor akan shotkan. Alright, persembahan pelayanan kanak-kanak, exchange gift. Okey, seperti sebelumnya kita memang exchange gift ni tradisi. Kita akan selalu buat exchange gift. Pertukaran hadiah. Setiap kita ni bawa hadiah. Okey, diminta untuk bawa hadiah lah. Tidak kisahlah berapa besar kecil kan, tidak kisah. Dengan sukarela seikhlas hatinya. Yang kecil yang besar boleh sediakan hadiah. Okay, action gift. And then kita ada game juga time tu, game usia emas dan cabutan berkat. Okay, cabutan berkat ni siapa yang dengan sukarelanya nak mendamakan hamper kah, apa-apa hadiah lah.
digalakkan. Lagi bagus. Tuhan memberkati ya. Okey. Kalau ada yang terbuka hati dengan sukarelanya nak menyumbangkan untuk cabutan berkat, sila maklumkan. Kita ada beza ya, berbeza cabutan berkat dan action gift. Okey. Cabutan berkat ini semua yang akan terlibat. Okey. Siapa yang diberkati pada hari itu, dia yang akan dapat hadiah itu. Lebih kurang macam itulah, more and less. Right, kita ada pocong-pocong. Siapa yang ketua pocong ni? Dexter kan? Okay, pocong-pocong, Dexter and semualah. Right, standby ya. Malam tu jangan malu, kita sporting, bersukacita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan lepas tu doa penutup, minum lagi. Alright. Okay, ada lagi? Next. Okay, ini nombor Pastor Yaya. Bagi yang belum ada, bagi yang tidak ada dalam grup, boleh bagi tahulah, nanti kita boleh invite. Any information we will inform you in the group, WhatsApp group CLC. And ada lagi? Next. Nadai. Tidak. Alright. Sebelum kita menghabiskan menangguhkan kebaktian kita pada hari ini, mari kita jemput lagi Pastor untuk doa penutup dan doa makan. Oh iya, ada perjumpaan kita lepas ini. Perjumpaan untuk ada. Jangan lari, jangan kemana-mana. Ada perjumpaan untuk AJK pra-Christmas. Juga mungkin bincang juga tentang Christmas juga nantilah sekali lah, dengan New Year sekali. Benar Felicia ni. Hadir nanti ya. Adik kita ni Rachel akan balik kampung dia, Dia pergi bertunang. Bertunang kah? Tak tahulah, nanti berita tanya dia. Okey. Adik dia kah bertunang kampung. Okey. Sebelum kita doa, terima kasih yang membawa makanan, minuman, kuih semua. Terima kasih. Terima kasih juga untuk isteri saya yang payah-payah masak. Bukan susah masak, payah-payah masak. Dia masak kari pagi tadi. Terima kasih. Dan yang lain terima kasih yang membawa. Dan terima kasih yang memakan nanti juga. Yang makan dengan sukacita ya. Ya. Okey, mari kita berdoa. Terima kasih Pak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kiranya firman mengambil tempat dalam hati kami. Dan terima kasih untuk semua juga yang membawa makanan, dan kami mengucap syukur atas semuanya. Tuhan, terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini, dan kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amen. Ya, minta doa. Saya berdoa untuk Kelvin. Sini ya. Tengah-tengah kamu. Ya. Bapak, kami mengucap syukur kerana Engkau mendengar doa kami, mendengar doa isi hatinya untuk mendapat kerja. Walaupun ini satu permulaan, kami percaya semua yang baik Tuhan daripadamu. Maka kami mengucap syukur, berterima kasih apa yang ada Engkau sudah beri. Kerana kami tahu ini hanya permulaan yang baik Tuhan. Kami percaya yang lebih Tuhan, yang sesuai, yang rencanamu Kau sudah sediakan lebih juga Tuhan. Terima kasih. Kami terus doa dalam dia mulai bertugas esok harinya. Tuhan, kami percaya your favor be upon him. Tidak kira siapa ketuanya di atas, dia mempunyai favor atas McKelvin, dan semua urusan, semua apa saja yang ditugaskan baginya, dia akan lakukan yang terbaik
karena pikiran hatinya tertuju kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena Tuhan menolong dia. Dia di pihak Tuhan, siapa dapat melawan? Dia kekuatannya di dalam Tuhan. Kekuatan McKelvin, Max di dalam Tuhan. Dia melangkah dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sekian saja kebaktian kita untuk hari ini. Tuhan berkati. Jumpa lagi. Ya, jangan lupa pra-Christmas ya. Dan oh ya, lupa tadi, mungkin ya terlupa satu hal. Apa nih? Bawa, kita makan sama kan? Bawa yang sedap tuh, yang sedap tuh, yang tak sedap pun bawa juga. Nanti kalau kita makan sama-sama sedap tuh. Ya. Oke, so bawa makanan kita yang di rumah tuh. Ya. Juga ini dari istri saya. Wah. Ada cadangan daripada dia. Siapa yang mau bergabung ya, membeli 1 ekor kerbau, babi yang itu dulu lagi kan, collection. Selepas inilah kita runding-runding, boleh tak? Satu keluarga kita beli 1 ekor babi, BABI, CLC. Ya, jadi satu badan kita beli. Jadi kita kongsikan, boleh kan? Nah, kita sebeli rumah kami lah, rumah kita lah. Oke, nanti bincang selepas ini. Nanti saya ambil nama, kan? Seperti dulu lagi, Bah. Nah, oke, itu saja. Ada lagi? Nah, oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan. God